Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bangun rumah sisi datar yaitu untuk yang limas. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel atau membaca buku terjemahan bahasa Inggris, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Oke, sekarang kita akan menuju ke limas. Jadi, menurut kalian, benda yang berbentuk limas di kehidupan sehari-hari apa aja? Kita akan menunjukkan satu, dan untuk sisanya kalian bisa berpikir sendiri. Nah, sini Bapak akan menjelaskan limas di kehidupan sehari-hari yaitu piramida. Nah, piramida ini kalau kita lihat sisi bawahnya ya, atau sisi alasnya dalam matematika itu merupakan berbentuk persegi ya. Nah, seperti ini nih persegi bentuknya. Dan dia mempunyai titik puncaknya di sini ya, titik puncaknya. Jadi titik puncak ini adalah titik yang paling atas ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam bangun ruang sisi datar ya, kalian juga akan menjadi seseorang yang menjadi namanya arsitektur. Nah, di mana kalian juga bisa mencari nih volumenya berapa, luas permukaannya berapa, itu untuk dihitung untuk mengukur bangunan kalian nantinya. Ya, jadi ada arsitektur ya, ada teknik sipil seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kalian udah melihat di kehidupan sehari-hari, langsung kita akan mendefinisikan limas itu apa sih? Nah, di sini limas merupakan bangunan ruang sisi datar atau bisa kita singkat BSRD yang selimutnya terdiri atas bangun datar segitiga dengan satu titik persekutuan. Nah, titik persekutuan ini ya, itu disebutnya titik puncak nih. Kalau dalam gambar, ini titik persekutuan atau titik puncaknya nih ya. Oke. Kalau kita gambar limas itu yang berbentuk persegi alasnya ya, seperti ini. Di mana sisi muka itu maksudnya adalah sisi yang segitiga si E, B, C. Nah, ini sisi muka. Ya, ini sisi muka. Titik puncak tentunya di si E-nya. Tinggi ya, tinggi ini dari E ke titik tengah diagonal antara BD dengan AC ya. Dan alasnya tentu saja ABCD seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Limas segitiga sering disebut juga dengan bidang 4 karena permukaan limas tersebut terdiri dari 4 bidang. Ini 4 bidang ya. Dari mana kalau kita memaksakan membuka jaring-jaringnya ya, itu akan lihat ada 4 bidangnya. Jadi kita akan lihat jaring-jaringnya di slide selanjutnya. Terlebih dahulu kita harus memahami apa aja sih yang dibutuhkan di limas. Di sini juga ada apabila keempat bidang datar tersebut merupakan segitiga yang kongruen. Nah, ini kita mengingat lagi segitiga yang kongruen, yaitu segitiga sama sisi. Nanti kalian belajar di kelas 9 apa itu kongruen ya. Kalau singkatnya gampangnya atau itu ya, segitiga sama sisi gampangnya ya. Maka limas itu disebut bidang 4 beraturan atau yang biasa nama bagusnya adalah tetrahedron. Seperti itu. Nah, ini kita akan melihat ya tadi bahwa si segitiga ini bidang 4 ya. 5 segitiga ini bidang 4 ya. Ada 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, makanya bidangnya 4. Kalaupun nanti kalian menjadi persegi yang tengahnya ya, ini alasnya warna abu-abu. Itu tetap aja bidang 4. Seperti itu. Ini jaring-jaringnya, ini luas alasnya ya kalau dipotong seperti ini. Oke. Sekarang kita akan lihat nih formula pada bangun ruang 5 segitiga. Untuk luas permukaannya ya, luas permukaan 5 segitiga, ini khusus buat segitiga. Luas alas. Nah, luas alas segitiga kalian harus paham dulu saya. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Kalau bentuk alasnya ya, ini kan bentuk alasnya yang abu-abu ya, segitiga. Maka kalian tinggal tambahkan luas alasnya setengah kali alas kali tinggi. Seperti itu.
Begitu juga dengan luas segitiga pertama ya, segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga. Itu pasti setengah luas alas kali tinggi. Jadi kita hitung satu-satu terlebih dahulu untuk luas permukaan segitiga. Nanti kita akan coba ya. Setelah itu volume limas. Nah, di volume limas ini sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya kan segitiga. Kalau segitiga ya menggunakan alas kali tinggi setengah kali alas kali tinggi. Oke, kita lanjut lagi ya. Tapi kalau misalkan kalian nanya, Pak, kok di sini ada tinggi lagi? Nah, kalau kalian misalkan nanya tinggi lagi, ini tinggi yang punyanya si limas. Tinggi yang ini punya alasnya, ya segitiga. Tinggi dari segitiga alasnya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya sini ya. Suatu limas TABC, alas dan salah satu sisi tegaknya berbentuk segitiga siku-siku seperti gambar di bawah ini. Oke, kita lihat dulu gambarnya ya. Jika panjang BC, nah ini panjang BC ini sama dengan panjang si BT. Seperti ini ya. Makanya ada garisnya dua nih. Kalau kalian lihat tandanya ya. Berarti itu sama sisinya. Oke, ntar dulu ini kita hapus dulu ya. Nah, seperti ini. Tentukan volume limas tersebut. Nah, kalau volume, apa tadi volume? 1/3 dikali luas alas dikali dengan tingginya. Ini. Jadi sama dengan 1/3 ya. Kita lihat nih, luas alasnya. Oke, ini alas ya. Kita sepakat alas itu ABCD. Ini kita buat nih. Ini alas. Ini C, ini A, ini B. Oke. A ke B-nya itu 6 ya. A ke B-nya 6. A ke C itu 8. Nah, seperti ini berarti kita harus mencari ya luas dari ABC ini. Dimana caranya luas segitiga atau sama dengan luas alas ya sama dengan setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Dimana 1/2 dikali dengan 6 dikali dengan 8 sama dengan 6 bisa dibagi dengan 2, maka coret ya menjadi 3. Menjadi 3 dikali dengan 8 sama dengan 24. Nah, jadi luas alasnya 24. Tingginya, nah tingginya ini adalah dari A ke T. Kalian harus ingat juga sisi yang ada sudut siku-sikunya ke atas itu tingginya ya. Jadi 8. Nah, seperti ini. 24 bisa dibagi dengan 3 ya, yaitu 8. Maka 8 dikali 8 sama dengan 64. Oke, jadi volume limas tersebut ya adalah 64 meter kubik. Nah, sentimeter ya, maaf. Sentimeter kubik ya. Satuannya sentimeter. Nah, jadi sentimeter kubik kalau volume kubik, kalau luas permukaan persegi. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Di nomor 2 ini ya, alas sebuah limas berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alasnya 12 cm dan panjang kakinya 10 cm. Hitunglah volume limas tersebut jika tinggi limas tersebut 9 cm. Oke, kita akan buat gambarnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat segitiga sama kaki. Nah, sama kaki itu ada tandanya di kedua sisi miringnya seperti ini. Ini segitiga sama kaki dan kita buat seperti ini ya. Ini adalah titik tengahnya. Berarti kalau di sini 10, di sini juga panjangnya 10 cm. Panjang kaki ya namanya. Kalau kaki ya tentu saja ya yang seperti ini. Dan alasnya ya, panjang alasnya itu dari sini sampai sini itu 12 cm. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kita harus mencari
terlebih dahulu si tingginya ya. Tingginya, kenapa tingginya ya? Ini nantinya akan berguna di luas segitiganya ya kan, karena kita harus mencari terlebih dahulu luas dari alasnya. Kalau kita gambar nih kan 5 segitiga ya, kalau kita gambar seperti ini. Nah, ini mungkin agak sedikit jelek ya, kalian bisa mungkin lebih rapi daripada saya. Maka kita harus tahu dulu nih ya, luas alasnya. Tadi kan kalau limas itu adalah volume limas ya, itu sepertiga dikali luas alas ya, luas alas dikali dengan tingginya ya. Tingginya udah ada 9 cm nih, misalkan kita masukin ya. Sepertiganya udah ada, tapi luas alasnya belum ada ya. Kan kalau luas alas itu kan luas alas setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Nah, tingginya masih belum ketemu, makanya kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Kalau misalkan dari kita sebut aja A sampai B itu adalah 12 cm, kalau dibagi 2, misalkan dipotong ya, berarti kan sama nih ya, karena sama berarti di sini 6, di sini 6. Oke. Nah, baru deh kita potong seperti ini. Segitiganya. Ini sudut siku-siku. Yang ini 6, yang ini 10. Ya. Oke. Nah, ini misalkan kita namakan saja si T atau tingginya ya. Maka kalau kita mencari sisi dari siku-siku ya, sisi samping dari siku-siku itu menggunakan pengurangan dari hipotesa ya, dikurang dengan si siku-siku yang lain. Jadi akar, atau kalau nggak usah akarnya dulu nggak apa-apa, kita satu-satu sambil belajar pelan-pelan ya. Ini kita hilangkan akarnya, ini kita taruh kuadrat ya, 10 kuadrat min 6 kuadrat ya, jangan lupa kuadratnya. Nah, setelah itu kita hitung nih ya, ini kan 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat itu 6 dikali 6, 36. Oke, jadi T kuadrat sama dengan 64. T sama dengan ya, karena dia kuadrat, kalau dia pindah ruas ke sebelah kanan maka akan menjadi akar. Jadi T sama dengan 8. Seperti ini. Nah, lanjut lagi. Kita akan sampai bawah. Luas alas sama dengan 1/2. Nah, ini alasnya yang segitiga ya. Ini alas yang segitiga. Ini. Kita belum menghitung si limasnya, ini baru alasnya nih yang ini. Ya. Alasnya 12 cm. Tingginya 8. Alas itu yang bawah ya. 12 bisa dibagi dengan 2. Ini 6 ya. Maka 6 dikali 8 sama dengan 48. Oke, sekarang kita masukin nih. Kita udah tahu nih luas alasnya, maka 48. Sekarang 9 ya bisa dibagi dengan 3, maka di sini 3. Selanjutnya 1/3 dikali dengan 48. Ini kan 3-nya udah ya, maaf nih. Kita hapus terlebih dahulu. Karena 3-nya tadi udah dibagi dengan 9. Maka luas, bukan luas ya, volume sama dengan 48 dikali dengan 3. Ini udah dicoret ya. Tuh dicoret ya. Maka 48 dikali dengan 3, itu jawabannya berapa? Itu jawabannya 144 ya. Oke, jadi volume limas tersebut ya, adalah 144 cm kubik. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke limas persegi ya. Jadi alasnya ini berbentuk persegi. Nah, ini formula pada bangun ruang limas persegi, dimana luas limut limas persegi ini ada 4 dikali luas segitiganya. Selanjutnya
ya. Kita akan lanjut lagi, dimana luas segitiga ini kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, berhubung tingginya itu kita asumsikan dengan C, maka setengah dikali alas dikali dengan si C-nya ya. Jadi kita asumsikan bahwa itu C. Nah, dimana 4 bisa dibagi dengan 2, makanya ada 2AC seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, luas alas limas sekarang itu berbentuk persegi, makanya alas ya, A sisi kali sisi maksudnya sama dengan A kuadrat. Bukan alas ya, sisi. Nah, ini kita akan tulis aja ya, A ini sama dengan sisinya, bukan disebutkan takut disangkanya alas ya. A ini adalah sisi, seperti itu. Dimana kita lanjut lagi, luas permukaan limas persegi adalah luas alas ditambah dengan luas limut. Ya, A itu sisinya ya, jadi sisi kuadrat tambah 2 sisi dikali dengan si tingginya. C ini adalah untuk tinggi. Seperti itu. Jadi A dikali A plus 2C. Nah, selanjutnya volume limas itu sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali dengan tingginya. Oke, kita lanjut lagi. Langsung saja ke contoh soal 3. Perhatikan limas TABCD, luasnya berbentuk alasnya berbentuk persegi. Keliling alas limas adalah 72 cm dan panjangnya itu P adalah 15 cm. Volume limas tersebut. Oke. Kelilingnya itu kan 72 ya, alasnya. Berarti kan alasnya yang berbentuk persegi itu kan kelilingnya itu 72 cm. Nah, karena ini berbentuk persegi ya, ini berbentuk persegi. Kalau persegi kan berarti keliling persegi itu S ditambah S ditambah S tambah S. Akan tetapi karena kita kesepakati bahwa sisi itu kita disebutnya A ya tadi ya, A ditambah A ditambah A ditambah A ya. Tinggal kita masukkan nih. Karena keliling alas limasnya itu 72, maka 72 sama dengan ya 4A. A ditambah A kan 4A ya. Oke, selanjutnya 72 karena ini 4 dikali A, maka pindah ruas menjadi pembagian. 72 dibagi dengan 4, tentu saja 18. Ya, jadi panjang rusuknya 18 adalah 18 cm. Oke. Selanjutnya ya, O ke P ya. Ini kita gambar terlebih dahulu. O ke P itu adalah O-nya itu adalah titik pertemuan antara diagonal antara AC dan si BD. Nah, di sini nih. Ini kita buat titik-titiknya ya. Kita buat titik-titiknya seperti ini. Nah, ini 0, ini 9. Nah, ya. Oke nih, yang ini 9. Ya, ini garis ini 9 cm. Oke, kita lanjut ya. Ini jangan P ya. Ini kita ganti menjadi A. Yang A-nya ini itu maksudnya dari A ke D, D ke C, C ke B, A ke B itu sebutnya kita sebut A. Nah, selanjutnya ya, O ke P ya. O ke P itu kan setengah rusuk dari persegi. Makanya kenapa dia ditulisnya 9,5 rusuk persegi sama dengan 9 cm. Nah, sekarang perhatikan nih segitiga TOP ya. Kita gambar lagi deh biar gampang ya. Ini T, ini O, ini P. Dimana tadi O ke P nya itu 9 cm. Setelah itu panjang P nya ya itu 15 cm. Berarti di sininya 15 cm. Nah, berarti tingginya tuh berapa ya kan? Seperti itu. Maka kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana T kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang dengan 9 kuadrat. Ini sisi miring ya, di depan ini sisi miring kalau untuk mencari sisi siku-siku yang lain.
Jadi T kuadrat sama dengan 225 dikurang dengan 81. Maka T kuadrat sama dengan 144. Maka T sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Oke, kita udah ketemu nih, T-nya 12. Berarti di sini 12. Nah, ini tingginya punya si limas ya. Ini tinggi limas. Jadi tinggi limas ya. Jadi tinggi limas 12 cm. Nah, sekarang kita baru deh mencari volume limasnya. Volume limas itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Jadi 1/3 dikali 18 kali 18 dikali dengan 2. Nah, kenapa 18 kali 18? Lihat luas alasnya adalah, luas alasnya kan luas persegi. Kalau mau kita lebih detail seperti ini sebenarnya. Luas alas dari segi 4 ya. Dan yang berbentuk persegi itu kan sisi dikali dengan sisi dikali dengan T. Nah, maka 1/3 kali A-nya ya, karena tadi kita sepakati S sama A itu sama ya. Ini bisa kita tulis A dikali dengan T. Maka 1/3 dikali 18 dikali 18 dikali dengan 12 ya T-nya. Nah, di sini 12 bisa dibagi dengan 3, maka kita coret di sini 4. Jadi 18 dikali 18 dikali dengan 4 sama dengan 1296 ya, 1296. Oke, kita buat ya kesimpulan di sini ya. Kita buat kesimpulan. Jadi volume limas adalah 1296 cm kubik. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di sini perhatikan bangun di samping yang terdiri di atas 4 balok dan limas ya. Diketahui berukuran 16 cm, 16 cm dan 4 cm. Jika tinggi limasnya itu 6 cm, berapakah luas bangun tersebut? Oke. Kita lihat ya, berarti kalau misalkan kita asumsikan seperti ini nih, kita buat ya gambarnya terlebih dahulu. Ini adalah tinggi ya, tinggi dari si limasnya ya. Oke, dan yang ini ya, ini juga. Oke, kalau ini 6 cm ya, 6 cm, maka ini adalah ini 8 cm. Kenapa? Kenapa 8 cm sih, Pak? Nah, kalau ditanya kenapa 8 cm, kan panjang dari sini ke sini ya itu kan 16. Kalau misalkan di tengah-tengah ya kita bagi 2, maka menjadi 8. Nah, kenapa seperti itu ya? Maka kenapa kita sebutnya di sini panjangnya 8. Ya, ini 8 cm. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat lagi nih. Panjang kali lebar kali tinggi. Namanya kubus ya. Kubus lagi balok ya. Balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Dimana tingginya berarti di sini 4 cm. Oke. Berarti di sini 16, di sini juga 16. Panjang dikali lebar kali tinggi. Seperti itu. Oke. Nah, untuk mencari tinggi ini ya, untuk mencari tinggi maka bisa kita buat T sama dengan ya akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Nah, ini baru tingginya. Sekarang kita lanjut lagi ke luas permukaan sama dengan luas alas ditambah dengan 4 dikali luas sisi depan ditambah 4 dikali luas sisi
tegak limas. Nah, di sini ya. Oke. Nah, sebelum itu kita harus tahu mencari dari luas alasnya. Ya, ini kita cari dulu nih luas alasnya. Luas alasnya ya, karena dia alasnya, maka 16 kali 16 dikali dengan alasnya apa, Bro? Untuk persegi ya. Ini persegi karena apa, 16 ya. Maka 256. Sekarang kita lanjut lagi nih. 4 dikali luas sisi depan sama dengan 4 dikali 16 dikali dengan 4 sama dengan 4 dikali 64 sama dengan 256. Kita lanjut lagi. Yang sekarang 4 dikali luas sisi tegak limas sama dengan 4 dikali 1/2 dikali A dikali dengan tinggi. Maka 2 dikali alasnya, tadi berapa alas? Alasnya 16 ya. Dikali dengan tingginya. Tingginya 10. Ya. Tingginya 10. Oke. Maka 320. Nah, sekarang kita masukin deh ke sini ya. Maka luas permukaan. Luas permukaan 256 ditambah dengan 256 ditambah dengan 320 sama dengan 832. Oke. Jadi luas permukaan bangun tersebut adalah 832 cm persegi ya, kalau luas permukaan persegi. Lanjut lagi ke formula bangun ruang 5 segi banyak. Nah, jadi luas selimut sama dengan banyak segi dikali dengan luas sisi tegak. Kalau luas permukaan itu luas alas tambah luas selimut. Kalau volume limas itu sama dengan 1/3 dikali luas alas kali dengan tinggi. Nah, ini merupakan jaring-jaring dari limas persegi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini limas dari segi 7 ya. Oke. Sekarang kita lihat nih contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini. Limas segi 6 beraturan mempunyai luas alas ya. Berarti luas alasnya itu 120. Sisi tegaknya ya, luas sisi tegak. Segitiga tegak 30 cm. Oke. Luas tegak. Nah, seperti ini ya. Yang ditanyakan hitunglah luas permukaan segi 6 tersebut. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih luas permukaan ya sama dengan luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Nah, kalau kita mau mencari luas alasnya ya, kita harus tahu dulu nih jumlah dari sisi tegaknya. Kan jumlah luas alasnya udah ada nih ya, 120. Yang belum ya, itu adalah jumlah sisi tegaknya. Oke. Jumlah luas sisi tegak itu akan sama dengan 6 dikali luas segitiga tegak ya. Jadi 6 dikali luas segitiga tegaknya kan 30 ya. Ini 30 maka 180. Nah, baru deh luas permukaan sama dengan 120 ya. Ini kan luas alas ditambah dengan jumlah sisi tegaknya yaitu 180. Maka 300 ya. Jadi luas permukaan 5 segi 6
tersebut adalah 300 cm persegi. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6, suatu limas segi 5 telah diketahui memiliki luas alasnya sepanjang 50 cm. Berarti luas alas 50 cm. Serta tinggi dari limas tersebut itu 15 cm. Yang ditanyakan, tentukanlah nilai volume dari limas tersebut. Maka volume limas segi 5 berapa ya? Oke, kita langsung hitung ya. Volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali dengan tingginya. Nah, sepertiga dikali dengan luas alasnya tadi 50, tingginya itu 15. Jadi 250 cm ya. Jadi volume dari limas segi 5 tersebut ya, segi 5 tersebut adalah 250 cm kubik. Seperti ini. Oke. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada hubungan antara banyak sisi, banyak rusuk dan banyak titik. Ya, banyak titik sudut itu sebutnya T pada BSRD ditentukan dalam aturan Euler berikut. Nah, jadi di sini ada S ditambah T sama dengan R ditambah T. R tambah 2 maksudnya ya. Atau S ditambah T dikurang R itu sama dengan 2. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh soalnya. Sebuah limas memiliki banyak sisinya ada 4 dan banyak titik sudutnya ada 8 ya. Berapakah banyak rusuknya ya? Kita lihat nih, banyak sisi. Nah, kalau lihat banyak sisi itu kan S ya. Oke? S berarti kita tulis nih ya, banyak sisi itu S. S-nya itu ada 4. Titik sudutnya atau R-nya itu ada 8. Ya, kita lihat lagi nih. Titik sudut itu T ya. Titik sudut itu T. Nah, titik sudut itu T ini, titik sudut itu T. Nah, berapakah banyak rusuk limasnya? Kalau banyak rusuk limasnya ya, maka berarti kita akan mencari si R-nya tuh berapa. Kita bisa menggunakan yang satu ini ya, contohnya buat ini ya, contohnya ya. Berarti 4 ditambah 8 sama dengan R ditambah dengan 2. 4 tambah 8 itu 12 sama dengan R plus 2. Karena 2 mau pindah ruas ke sebelah kiri, maka menjadi pengurangan. Yang awalnya jumlah jadi pengurangan. Maka 12 kurang 2 itu 10. Maka jadi rusuk limas tersebut ya, rusuk limas tersebut ada 10. Oke, selesai ya. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.